Halo, sahabat-sahabat fotografi dimanapun berada di Indonesia ya umumnya maupun di mana aja ya. Jadi kali ini nih sangat menarik ya, yang saya undang tempat saya ini generasi muda ya, gue bilang generasi muda karena memang masih muda. Tapi yang saya undang ini bukan kita bicara mengenai fotografi, tapi kita akan bicara mengenai videografi ya. Karena beliau-beliau berdua ini yang sekarang menekunin bidang videografi, dan saya akan coba kuras semuanya ya, apa-apa saja karena sangat penting ya, bagi adik-adik semua ya gue udah tua jadi gue manggil adik-adik gitu, di seluruh Indonesia kalau berprofesi sebagai videografer ini perlu didengarkan karena kedua sahabat saya ini punya satu ciri ya di dalam dia mengeksplor atau membuat video yang sekarang ini memang sedang semarak, dan kedepannya saya rasa akan lebih semarak lagi ya dalam bisnis videografi itu di Indonesia ya. Saya kenalkan dulu ya, yang pertama kita urut tua, siapa nih yang tua? Senior. Ya, ini Pak Muhammad. Yes Om, terima kasih Om. Ya, urutan tua. Jadi kita tadi ngebahas usia dulu soalnya. Benar. Jadi, oh iya, oke. Kameranya banyak ternyata. Saya bisa gini juga. Bisa. Ya, jadi terima kasih Om Darwis. Ya, ini udah kayak mimpi. Lu jangan panggil Om dong. Papa. Babe. Siap, Be. Terima kasih, Be. Saya tadi mau manggil kakak Darwis. Karena kalau Babe tadi bilang kita generasi muda, tuh enggak, ini kalau udah bareng Babe gini, kita anak kecil karena Babenya tuh anak muda. Benar. Babe ini masih muda banget, jiwanya lebih muda dari kita. Jadi makanya, tapi pertama thank you banget, Be. Ya, sama-sama. Udah ngundang kita di sini, udah ngasih kesempatan kita untuk bersilaturahmi dan belajar banyak. Maupun mungkin di podcast ini Babe banyak nanya ke kita. Tapi sebelum podcast ini kita lebih banyak nanya ke Babe. Dan ya itu, Be, saya anak asli Cirebon. Ya, sibuk di Cirebon dan baru ini sibuk di Jakarta. Dan kenal Babe, kenal Mage, kenal teman-teman di Jakarta. Ternyata Jakarta isinya orang-orang baik ya. Orang baik. Sampai sekarang saya ketemu orang-orang baik terus di Jakarta. Karena orang daerah yang ke Jakarta. Jadi iya. itu pasti baik. Tapi mungkin jodohnya gitu Om. Katanya kalau orang baik emang ketemunya sama orang ganteng. Benar. Ya, sama orang ganteng dari pas. Benar. Aku ganteng ya kan? Salah. Gitu, Be. Oke, sip, thank you. Yang kedua ini sebetulnya udah kayak anak gua ya, karena bapaknya ini pelukis maestro ya, Mas Hardi ya, itu almarhum sahabat gua. Ini anaknya kebetulan jago videografi juga, videografer paling lagi ngetren sekarang ini. Waduh. Namanya Mage Jibril, silakan. Oke, kenalkan gue Mage Jibril, nama aslinya sih Jibril Fitra Erlangga gitu. Apa ya, gue anak dari pelukis Hardi, Kanjeng Pangeran Hardi Danuwijoyo ya. Ya kan butuh gelarnya lah biar keren lah ya. Bokap gue pelukis, dan gue kenal sama Om Darwis juga lewat bokap juga ya, meskipun udah pernah ketemu langsung. Waktu itu ya. Iya, dan sebelum kita melakukan podcast ini, aku udah pernah kesini, makanya udah nggak kayak zombie yang ngeliat banyak. Kayak saya tadi. Iya. Kayak saya. Tapi pas lagi awal juga gitu kan. Kita udah pernah collab tapi sama bokap, almarhum bokap. Om Darwis dilukis sama bokap, portret, dan Om Darwis motoin bokap yang pas lagi bokap gua nggak ada, itu dijadiin Fenomenal itu lukisan. Fotonya itu jadi monumentalnya bokap. Ya, terima kasih banyak loh. Terima kasih. Iya, ya. Mostly aku videografer, cuman palu gada semuanya juga disikat, tapi akhir-akhir ini lagi ke foto ya. Ke fashion, meskipun secara apa ya? Ada banyak perbedaan lah, soalnya kalau
biasa main ke brand, tiba-tiba main ke fashion, ya dari secara apa harga, terus mainnya harus apa ya, harus kenal semua orang, komunitasnya yang makeup artis gitu-gitu itu effort ya, cuman ya akhir-akhir lagi seru aja, senang-senang gitu. Oh, sekarang lagi banyak kerjain still foto, Still foto, sama video portrait, ya. sama ya ke fashion lah, ya Oke, kayak oke. Mas Fahim lah ya. Oke, ya. Jadi udah dikenalin ya tadi sahabat-sahabat saya. Mungkin saya akan mulai dengan Pak Em. Gini, eh, dunia videografi itu kan sekarang udah mirip kayak fotografi, dan sekarang berkembang. Indikatornya adalah semua kamera itu fasilitas videonya makin dibagusin, makin dilengkapi. Oke, jadi artinya, dan sekarang kalau saya melihat gambar bergerak ini banyak lebih mendominasi dibanding still. Ya. Kalau saya pribadi, saya memang dari dulu di still fotografi, udah nggak mau pindah. Jadi itu udah mungkin udah bebel di sini gue gitu, karena gue udah mulai. Nah, dulu kan dari fotografi juga. Dari ya? foto. Oke. Boleh diceritain nggak? Ya, Yes. proses perjalanannya gitu, sejak kapannya? Karena gue ngelihat lu punya karya-karya itu berbeda gitu di dalam fashion video ya. Bedanya gimana tuh, Pak? Ya shoot-shootnya, terus apa angle-angle-nya, cut-to-cut-nya, ya. Karena saya juga menyenangin dan tahu videografi, cuma saya nggak masuk ke ladang itu. Gitu. Nah, ini yang sangat menarik buat saya, karena kalau lu memang terjun ke dunia fashion, apalagi yang banyak sekali yang terjadi sekarang, ini kan memang modal hal seperti itu sangat diperlukan, dan sebetulnya akhirnya bisa kiblatnya ke internasional. Amin, 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 Beh. Siap. Jadi thank you, Beh. Ya. Ini emang sajiannya menyesuaikan tamu ya, Beh? Aku duluan kalau malu-malu. Tapi, dulu. nah, mungkin satu intermezzo, mungkin banyak yang belajar sama Babe tentang fotografi, bisa ngambil ilmu dari Babe tentang fotografi, tapi nggak bisa ngambil aura, Bang. Nah, kalau ngobrol sama Babe tuh ada aura yang ini harus saya contek nih. Aura cowok ya. Tapi kalau soal videografi, emang awalnya saya dari fotografi. Dan memang basic dari fotografi, dan sama kayak Babe dulu, saya nggak mau belajar video dan nggak suka dan nggak bisa. Tapi suatu saat ada kesempatan kerja di Dubai 2015-2016. Satu momen di mana bos saya nyuruh saya bikin video. Di situ saya coba bikin, 2 tahun saya di sana pakai Movie Maker ngeditnya. Pakai Movie Maker, bikin video-video receh, tapi video pertama saya diapresiasi. Tahun berapa tuh? 2015, sebelum Covid. Diapresiasi, kemudian ya karya pertama diapresiasi, jadi senang. Mulai saat itu bikin lagi, senang lagi, bikin lagi, senang lagi, keterusan sampai akhirnya balik ke Indo. Oke deh, saya video doang. Udah balik tahun berapa tuh? 2016. Cuma 2 tahun sana. Cuma akhirnya sering bolak-balik karena video itu, Be. Sering bolak-balik karena video, saya suka, keterusan malah sosmed itu sekarang didominasi dengan video. Kalau saya lihat sih, Be, karena ya saya kuliah juga jurusan dakwah, Be. Saya jauh benar, Bos. Saya jurusan dakwah, bahasa Indonesianya komunikasi, cuma karena biayain jadi dakwah. Nah, saya ngelihat kenapa videografi sekarang pesat itu karena videografi itu jadi anak bungsu komunikasi. Dulu mungkin komunikasi dari gerakan, dari bahasa, dan muncul teks. Setelah teks ada fotografi, ada gambar, terus fotografi. Terakhir itu videografi. Jadi dari videografi itu bisa mengemas semuanya, apalagi eranya sekarang video pendek, Be. Mungkin dulu bikin video harus ribet, harus produksi besar, minimal bikin video itu ya video-video iklan. Tapi sekarang cuma ngegantungin satu kamera bisa jadi video. Bahkan produksi kecil itu masif. Masif, Be. Masif banget. Sekarang kalau keluar dari studio Babe, lihat sejalan itu, lihat ada restoran pasti butuh video. Lihat ada semuanya ya, toko baju pasti butuh video. Dan videonya nggak video monthly, nggak video weekly, daily. Bahkan nyari 1 hari 2 konten.
Terus mungkin Babe juga kedatangan endorse barang apa yang dibutuhin Video. jadi sekarang emang pesat dan saya alhamdulillah jalan ke situ tiba-tiba wow kok industrinya luar biasa. Makanya saya sering bilang ke teman-teman kalau ada videografer baru itu jadi sahabat kita karena bisa jadi satu hari muncul 5 videografer baru tapi satu hari bisa muncul 15 klien baru. Itu yang bikin kita senang terus. Itu sih. Pada saat ke Indonesia itu langsung full sebagai videografer atau Full wedding. full wedding. Awalnya wedding videografer. Oke. Masih pakai glide cam yang 500 ribuan ya. Sama. Ya, masih kayak gitu. Terus cuma saat edit karena emang tumpuhannya itu kan di editingnya. Ada yang bilang katanya kalau fotografer pulang ya bawa karya. Tapi videografer pulang itu bawa bahan. Bawa kerjaan. Belum jadi karya, Bro. Sejauh mana sih ya ini mumpung ingat aja antara skill dan aplikasi yang digunakan itu bisa menjadikan kita punya satu ciri. Ya, Atau hanya full dari aplikasi yang kita bisa pilih terus ya biasanya kan kalau gitu lebih ke tone, lebih ke apa namanya moodnya gitu. Itu sama kayak man behind of the gun. Banyak yang bilang apapun kameranya tetap man behind of the gun yang berpengaruh besar. Itu benar juga, Be. Dan aplikasi itu juga cukup berpengaruh, tapi tetap man behind of the gun itu penting. Dan analoginya sama kayak Valentino Rossi juara dunia, tapi nggak pernah dia juara dunia pakai motor otok-otok gitu loh. Jadi emang kepantasan itu pun ada. Semakin kita bertemu dengan kepantasan apa yang kita gunakan, boomnya makin terasa. Itu sih, Be. Ya karena ini kita bicara sambil ada narasi hasil-hasil nanti ya. Oh iya. Ini hasilnya di bawah ini. Kita di atas. Oke. Gitu, Be. Ya. Oke, Magi. Yes. Bokap lu seniman besar ya. Iya. Ya. Tapi lu ambil profesi bukan sebagai pelukis. Kalau pelukis gue rasa lewat lah pasti. Nggak bisa. Sulit kan. Jadi bayang-bayang doang. Betul. Tapi lu memutuskan menjadi seorang fotografer dan videografer. Ya, hampir sama lah menurut gue ya. Karena gue banyak ngeliat juga dari sisi karya videografi lu juga kalau gue bilang cukup mumpuni ya. Ada sesuatu hal yang sangat menarik ya yang lu lakukan dengan karya-karya lu gitu. Apa tiba-tiba lu memutuskan ke arah sini terus dan sebetulnya kan pada saat itu baru berapa lama ya? Mulai banget secara profesional itu di tahun 2018. Oke, cukup ya. 6 tahun lah. Tapi lu punya karya dan ini menurutku sudah mumpuni sih. Bisa bercerita? Boleh. Jadi gue dulu di kuliah di UI, tapi jurusannya FISIP, kesejahteraan sosial. Itu pun pemilihannya juga nggak sengaja ya. Udah yang penting gue maunya UI kan, gitu kan kakak-kakak di UI, itu kan gue milih yang belum ada apa. Terus nih ada keren nih namanya panjang kesejahteraan sosial. Nah, untungnya masuk. Tadinya mau jadi dokter malah. Cocok. Nggak masuk. Soalnya biologi doang bisanya, sisanya nggak bisa. Nah, lulus ya lupa lah apa yang dipelajarin lah. Cuman kayaknya 4 tahun itu melekat udah jadi personal skill gitu juga. Abis lulus, gue orangnya idealis banget. Yang tipenya bukan nih kerjaan, gue apply di semua tempat. Nggak, gue apply di sesuai jurusan gue. Gitu. Jadinya dikit, dan gitu baik ditolakin, hingga setahun berlalu nganggur. Nah tadinya gue mau habis lulus tuh kan ada gue cita-cita gue gamer, suka main game. Diomelin mulu sama bokap tiap hari, main game ini. Judi dong. Judi. Bukan judi. Iya. Bakatnya ada berarti. Ada. Ada lagi jawab lagi. Ya main game di komputer gitu. Terus akhirnya nganggur setahun. Stres juga, teman-teman udah kerja di keren lah, di kantor-kantor keren. Gue masih nganggur, belum jadi apa-apa. Pacar udah di Malaysia keren, di Google lah,
depresi lah tuh Om. Depresi, nggak mau ketemu orang, nggak mau main game, males, itu benar-benar terpuruk banget gitu. Hingga akhirnya waktu itu ya somehow bisa bangkit lah gitu, kayak ya udah kalau gue nganggur. Bukan karena digeber bokap lo? Enggak, bokap nggak ada pressure sama sekali, nyokap nggak ada gitu. Cuman pas lagi masa-masa bangkitnya itu gue mikir, nih kok hidup gue gini banget, tapi maksudnya gue nganggur nggak masalah. Hingga akhirnya waktu itu dapat kantor langsung kerja di ASEAN, tapi jadi sekretaris. Ya gajinya $, seneng happy gitu. 3 bulan bosnya ngomel-ngomel mulu, orang Thailand kan, bahasa Inggris nyuruh-nyuruh. Pokoknya diomelinnya gara-gara nggak dapet tiket pesawat aisle seat gitu. Ini bosmu nonton loh nanti. Oh nggak apa-apa. Jangan ngerti bahasa Indonesia. Okay. Tapi nggak apa-apa. Kayak ya kayak nih gue kuliah capek-capek di UI diomelin gara-gara mesen tiket aisle seat nggak dapet gitu. Padahal salah dia, dadakan. Cuman kan sekretaris kan harus apa aja harus bisa gitu. Ya udah terus kayak udah gue cabut gitu. Ini gini banget hidup gue, terus gue nge-flashback. Ternyata pas lagi dulu SMA mau kelar, kita bikin short movie sama teman-teman. Viral waktu itu zamannya The Raid tuh. Kita bikin plesetannya The Late gitu, telat gitu. Ya terus bikin di kampus, foto-fotoin teman-teman gitu. Oh berarti video juga dokumentasi. Benar, otodidak. Jadi waktu itu yang ngedit itu sebenarnya temen short movie-nya. Terus aku ngeliatin kan karena di komputer rumah aku. Terus temenku hilang karena ngurusin kuliah, aku yang take over dari ngeliat itu, nyoba-nyoba. Habis itu ya udah, ini kenapa hidup gue tuh nggak jauh dari foto dan video, kenapa selama ini gue ya kesampingin gitu kayak, soalnya kan teman-teman banyak itu jadi hobi aja, jadi serius. Akhirnya aku nekat tuh terjun langsung, gue mau jadi videografer. Tapi orang sekitar kan pasti pas lagi kita mau jadi jurusan yang aneh gitu ya, foto dan video itu kan apa ya, profesi yang termarginalkan kalau kata bokap kan. Sama kayak pelukis lah gitu, seni kesenian gitu. Nah akhirnya kayak emang bisa jadi ini, nggak bisa. Pacar waktu itu nggak boleh gini. Nyokap aja waktu itu sempet kayak, mama kuliahin kamu bukan untuk jadi kayak gini. Itu sebenarnya kan ini bokap pun yang pelukis kayak udah jangan jadi seniman gitu. Jadi ya kerja kantoran aja. Ya pada saat itu aku upset, cuman bodo amat aku terusin hingga akhirnya jadi ada 6 bulan aku belajar sama teman, ya weddingan juga itu basicnya. Terus ya di situ ada bikin karya tentang Jakarta waktu itu yang viral juga, langsung diterima sama masyarakat, sama teman-teman sekitar kayak, wih ternyata ada. Terus dari situ job datang. Baru intinya ini sampai sekarang. Tapi ada satu hal yang menarik ya, gue mau tanya. Apa tuh? Karena lu sama bokap lu karakternya berbeda. Karena gua kan gini, gua kenal bokap dia kan dari luar sejak dia baru mulai ngelukis. Lukisan bokap lu itu kan menguap-luap ya. Yes. Kalau gua ambil di musik rock metal, sedangkan lu jazz. Ya, Okay. dia harus ada gambar lu tuh begitu, nggak ada letupan-letupan, nggak ada yang namanya berontak segala macam. Berarti selama lu belajar mengenai fotografi dan videografi, lu nggak memang ngambil input dari karakter bokap lu ya? Berarti lu lebih cenderung ke nyokap lu, gue. Oh gitu ya? Iya. Sebenarnya sih kalau dari yang gue lihat nilai diri sendiri, warna gue terinspire by bokap banget. Bokap warna iya. Colorful, iya. Berani main. Tapi shoot-shootnya. Satu contoh gini, kalau misalnya, kalau denger lucu juga sih. Anton Ismail itu kan kayak bokap lu. Wow, ngacak kan, ngaco. Lu enggak. Nah ini yang apa menarik gua tanya, kok bisa begitu? Mungkin ya karena dari kecil gue ngikut bokap mulu, ngintilin dokumentasi, ngeliat dia proses melukis, proses dia ngajak ribut semua orang, ngajak ribut. Ya pada bener DPR melakukan sesuatu, bikin kebijakan kita demo, kita aksi di lapangan,
aktivis bokap. Wah, bokapnya dia tuh kalau melukis gue udah bilang, Mas lu bentar lagi ditangkap kapopo. Iya. Saya jadi penasaran lukisannya. Hardi, Iya. Hardi, pelukis Hardi. nyeleneh lah pokoknya. Gokil itu. Terus kita demo di samping polisi, semakin disorot kamera tuh semakin bokap makin sakti lah melukisnya, diciprat-cipratin lah. Ya. Cuman sama gua kedemanannya aja. Benar. Nah, mungkin itu Masuk apa dikit? bokap juga sering ngomong, ya lu belum main cewek, makanya lu nggak meletup-meletup, mungkin gitu. Mencintai dia. Dalam, Iya, dalam mencintai porsi yang cewek. lebih. Jadi bagus. Karena fotografer itu harus nakal. Iya. Mungkin gua belum nakal, jadi masih jazz lah. Lalu cocoknya sebutnya dakwah tadi. Tapi itu yang dikatakan Om Darwis itu verb 1 Om, fotografer gitu. harus nakal. Verb gitu. 2-nya adalah fotografer harus menjaga kesehatan. Oh iya. Menjaga kesehatan itu. Boleh. Gokil, lukisannya keren-keren. Saya tadi lihat. Thank you. Oke, sekarang gue balik ke Hmm. gue akan jumping ya, mumpung ingat aja, jadi nggak ada kan ini kita nggak ada Skrip. skrip ya, jadi lebih asik. Sekarang gini, di era kondisi sekarang dan kedepannya, menurut gue ya indikatornya udah kelihatan. Videografi dan bisnis videografi dan videografer sendiri ini akan marah. Ya. Karena Pasti. orang akan lebih cenderung masuk ke video daripada dia ke still foto. Karena untuk still foto, ya misalnya katakanlah, dia akan lebih konsentrasi, karena menurut gua gini, seorang fotografer, dia harus bisa bikin sebuah potret. Ya. Sedangkan untuk masuk ke studio potret, itu kan kadang-kadang sulit. Nggak bisa masuk secara total. Nah, ini pasti akan banyak orang yang masuk ke situ. Ya. Sedangkan kalau gue ngeliat sekarang, lu memang sudah punya satu ciri. Bagaimana lu bisa mempertahankan kedepannya ini dengan kondisi ya, yang kita lihat sekarang ini agar supaya lu konsisten dalam begitu melihat Pak ya. Yes. Beh, jadi Habis ini lu bos. pertanyaan sama. Jadi Beh, Nah, itu bisa dijawab menggunakan technical, orang-orang yang technical dan teoristik. Nah, alhamdulillah saya tuh nggak tahu kenapa Om jauh dari teoristik dan technical. Bahkan saya sering bilang, saya selalu bersyukur sampai ada slogan hidup saya itu tiba-tiba bagus padahal tanpa rumus. Jadi kalau dipikir soal rumus gimana cara mempertahankan gimana, saya ngerasa sampai sekarang saya bisa podcast bareng Mbak Besin aja nggak ada kayak strategi untuk mencapai ke sana gitu. Senatural mungkin cuma satu yang saya pegang, jadi orang yang menyenangkan. Jadi orang menyenangkan, dan alhamdulillah tadi tips dari Babe itu saya udah jalanin dari sebelumnya, bahwa nggak usah nggak usah tengok kanan kiri, fokus aja melakukan apa yang kamu suka, selesai, dan menyenangkan hati orang lain. Itu sih Om. Jadi saya kalau saya udah ngejalanin itu ya udah natural aja. Nah kedepannya memang kadang kekhawatiran itu ada, cuma karena masuk ke industri videografi ini berawal dari hobi, maka berawal dari suka, dan saya merasa hobi ini adalah hobi yang saya sering nanya kayak ke teman-teman juga, tujuan jadi videografer apa sih? Kaya atau bahagia? Nah, kalau kaya, saya searching 10 orang terkaya di Indonesia itu nggak ada yang videografer bro. Oh, Nggak kira ada yang bahagia. Bukan gak ada yang bahagia. Nggak ada videografer, jadi kayak mau jadi videografer, mau jadi kaya raya itu susah. So, kesimpulannya videografer itu susah kaya, tapi mudah untuk bahagia. Nah itu. Dan karena menyenangi, menyayangi. Yes, Be. Dan mudah membahagiakan orang lain, Be. Dengan cara kita bikin karya orang itu suka. Bahkan untuk potret, Babe still foto potret, saya video potret. Itu ada 3 pihak yang dibahagiakan. 1, saya sebagai yang membuat karya. 2, orang yang saya shoot. 3, ketika itu diupload, orang-orang yang ngeliat. Itu yang bikin panjang umur, Be. Betul. Makanya strategi apa? Sebenarnya nggak ada strategi, cuma saya pegang jadi orang yang menyenangkan dan jangan mengecewakan. Tinggal memaintain konsep. Betul. Dan datangnya saya sini juga dapat ilmu banyak untuk itu.
Mas Fahim puitis banget ya. Iya. Nggak salah ya. Dakwah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Oke, ini kayaknya kita masih break dulu. Saya penasaran, Bos. Kita akan sambung lagi. Ya, oke, kita mulai lagi. Tadi belum kejawab ya untuk giliran Mage. Waduh, udah lupa lagi. Pertanyaan apa sih? Lupa juga nggak? Pertanyaannya kan masalah kedepannya. Ya. Ini kan sebetulnya videografi dan profesi videografer itu sendiri kan akan semarak. Ya. Karena still akan terkurangi. Jadi jumlah dari fotografer sama videografer lebih banyak videografer. Maksudnya takut tersaing. Ya, indikator dari industrinya aja. Produsen kamera udah mengarah ke sana udah jelas karena kebutuhan video memang jauh lebih menarik. Bahkan smartphone aja kan aplikasi videonya lebih banyak. Nah, kita kan perlu konsisten untuk menjaga, untuk maintain kondisi lo agar supaya di dalam persaingan ke depan ini ya pasti akan ada persaingan. Seperti apa itu? Oke, kalau misalnya untuk persaingan aku sih cukup pede dan confident dengan diri aku sendiri. Ya mentality anaknya Hardi lah ya, pelukis ya gitu. Apalagi kalau aku lihat naik ya turun harus fight aja lah. Naik turun fight gitu. Tapi aku misalnya nggak bakal takut nih. Aku nganggep ini takut kalah sama videografer ini, takut kalah sama tiktoker, takut sama Mas Fahim gitu. Aku nggak nganggep itu sebagai persaingan kalau sesama videografer. Malah ketika ada videografer numbuh tuh aku malah senang dan support. Karena pada saat aku tahun 2012 belajar itu, sekeliling aku nggak ada yang support gitu. Jadi makanya ketika ada videografer muda, mereka yang pengen itu aku rangkulin kayak, ayo sini gua ajarin, gak usah peduli hitung-hitungan duit berapa, gali apa yang pengalaman gue punya, silakan itu jadi ilmu kalian gitu. Dan kalau misalnya aku lihat juga cenderung, ya aku kan ngikutin papa ya di bidang seni, lukis, apalagi kalau foto, menurutku itu lebih parah tusuk-tusukannya antara pemainnya. Cuman kalau video entah kenapa lebih adem, iya kan, nggak kayak saling ngejatohin, oh ini jelek nih, ini. Oh beda ya sama fotografer ya? Foto yang aku lihat sih masih ada sengit-sengitnya ya, kayak gini, nyindir-nyindir, apalagi yang senior-senior kan kayak nggak tahu. Ibaratnya kita hairdo, lebih guyup. Iya, dibanding mua. Yang pelukis juga tusuk-tusukan, kan serem, saling ngejatohin. Makanya kan industri itu juga benar. Ini part ini yang diupload nih nanti. Dan tadi nggak dipotong nih. Tapi itu menarik bahwa dimanapun persaingan akan ada. Dan juga yang tadi yang lo bilang bahwa di dalam videografer sendiri dibandingkan dengan still fotografi atau fotografer agak berbeda gitu. Nah, lu kan juga mengerjakan ini ya, mumpung gua ingat ya, wedding ya, juga wedding, terus mulai mengarah ke fashion gitu. Fashion brand record. Porsi yang akan lu jalanin antara still fotografi sama video seberapa besar ke depan? Berubah, berkembang banget karena aku tipe orangnya bosenan om. Jadi tapi sama bini nggak bosenan? Enggak. Cuman kalau untuk kerja aman. Ya, kan? Nggak, cuman kalau untuk kerjaan aku justru berubah banget. Jadi awal karir aku di wedding, dari still wedding atau video? Video. Aku belajar video dulu, malah foto baru sekarang. Karena sebel dulu kalau fotoin cewek kan lihat dulu, aku gendut, aku kurus, aku miring, aku ini. Nah kalau video kan baru dilihatnya kalau udah jadi video. Video dulu. Aku wedding udah bosen, aku ke event konser menyenangkan, terus ke travel. Passion aku di travel banget sebenarnya, sama dokumenter. Karena balik lagi mungkin basic aku sosialnya ya. Terus dari situ COVID hilang, kan job semua, ada peluangnya makanan di COVID. Aku pelajarin lagi food fotografi, food videografi, terus live streaming, terus habis itu brand-brand lah main. Cuman sama brand cukup stres juga ya karena dikit-dikit revisi lah, terus approval nunggunya lama, banyak pihak gitu. Terus sekarang lagi ke fashion dan ke foto gitu. Jadi kedepannya gimana aku konsisten, kayaknya aku nggak bakal konsisten karena sama aja sekarang tren pun meskipun sekarang udah banyak video
Tadinya yang landscape, sinematik, sekarang kan video pendek 15 detik, 10 detik. Terus video pun sekarang portrait nggak usah yang ribet-ribet editan, karena ya kayak simple gerakan moveset gitu 5 detik itu udah keren gitu. Dan sekarang trennya lighting di situ memang diperlukan karena kan tempat editingnya. Bener, lighting juga udah perlu, udah keren. Dan sekarang trennya juga balik ke zaman dulu lagi kan. Marak lagi yang kamera apa sih, Polaroid lah, yang jadul-jadul. Di still maksudnya? Di still foto ya. Nah, terus ke foto pun juga sekarang ada naik lagi, tapi mereka mungkin perspektifnya lebih ke lightingnya, bukan lebih ke secara fotografi teknis nih, cara foto gini-gini, tapi gimana cara kita ngebentuk buka dengan lighting gitu. Itu berkembang ya, perspektifnya beda. Sejauh mana sih yang lo kerjakan di dalam pengerjaan video lo antara skill yang lo develop dengan aplikasi yang ada sekarang? Aplikasi maju banget. Kalau zaman dulu gue Premiere, sekarang ya DaVinci gitu. Terus tapi sekarang waktu itu sempat ngajar ya, aku keliling ya hampir sebagian Indonesia ke SMA. Mereka karena susah ya kalau ngajarin pakai laptop, pakai DaVinci, Premiere gitu-gitu, aku disuruh ngajarin pakai CapCut. Which is aku CapCut pun nggak terlalu fasih karena males ngedit pakai HP, jempol aku gede kan gitu. Tapi mau CapCut cuma ada di HP. CapCut Ya, ada juga di komputer udah ada. Di laptop ada. Canggih lagi. Canggih. Sakti, cuman tetap aja aku ngajarinnya basic aja karena aku pun nggak mau ngulik lebih lanjut lagi, apalagi sekarang kan ada AI itu kan. Wah, pusing lagi. Cuman ya nggak masalah, tetap harus belajar terus, berkembang sih gitu. Ya itu salah satu keterbatasan ngedit di handphone emang agak susah. Tapi kelebihannya bisa ngedit sambil rebahan. Iya, itu enak. Ini ya, sejauh mana ya teknologi itu menggantikan skill? Karena gini, kalau di fotografi gue sendiri gue jalanin karena gue bilang potret kan. Skill nggak bisa, gue gaptek, gue nggak pernah pakai aplikasi, nggak apalagi pakai edit segala macam. Edit itu ya dalam batas retouching aja. Ya kecuali memang perlu BI ya, itu mah bukan urusan gue lagi, bukan foto gue lagi. Tapi apa-apa yang gue ambil kan, itu adalah dari skill. Ya bicara kembali ke lighting. Kalau video gimana? Kalau video tuh, kalau saya sih memandangnya emang anggapan itu banyak bahwa wah tergantikan oleh teknologi nih, tergantikan oleh AI. Kalau saya ngelihatnya bukan tergantikan, terfungsikan atau enggak. Ibaratnya mobil makin kesini makin canggih, tapi tetap butuh driver. Nah maupun ada auto drive, tetap butuh ada yang mengendalikan. Gitu. Nah, so kedepannya bakal secanggih apapun tetap driver yang unggul ya dia yang jago nyetir. Nah itu sama aja sama fotografi dan videografi khususnya. Videografi pun masuknya AI bukan berarti videografer tergantikan oleh AI. Tapi kedepannya mungkin yang menguasai teknologi itu yang bakal bisa lebih pesat secara job ataupun apa. Tapi nggak juga. Kalau ada yang emang mempertahankan sifat klasiknya, ada klien yang emang mencari atau customer yang mencari memilih seseorang videografer itu karena karakternya, cara karakternya, dan itu udah nggak ada alasan, nggak ada compare, nggak ada pitching, jadi langsung ya gue mau lu ya udah gitu. Nah kalau perkembangan drone ya di dalam video lagi itu apa seorang videografer harus bisa mengoperate drone nggak? Sama kayak gimbal saya pernah bilang, bahkan di workshop gimbal, saya pernah bilang di workshop gimbal, seorang videografer nggak harus punya gimbal, sama aja seorang videografer nggak harus bisa ngedrone. Tapi seorang videografer profesional dalam tanda kutip bisnis atau dibayar itu harus punya gimbal, harus minimal bisa dan tahu apa itu drone. Karena ranah industri tanpa harus canggih lah menggunakan drone. Additional itu ada, nggak harus canggih yang harus gimana tapi minimal gambar secanggih-canggihnya kamera nggak bisa ngambil gambar dari sana gitu loh. Tetap mau gimana pun kalau ngambil aerial shoot ya drone gitu. Jadi emang apalagi kita sama-sama dari wedding nih. Wedding mau perlu ya, dan itu additional ya bro. Mau nongolnya cuma 3 detik di awal doang gitu ya. Betul. Ya, jadi bagaimana dengan kita hanya kontrol orang yang main belum merintahin
kayak di OP lah. Iya, iya. Lu masih ke sana gitu. Ada juga yang melakukan itu. Ada. Jadi tetap jadi DOP yang ngerjain orang lain. Cuma kalau saya sendiri, saya kan industri kecil, Be. Dimana ada momen kayak contoh keluar negeri sama klien untuk satu proyek besar, itu saya semuanya. udah hybrid. Saya ngerjain seluruhnya. Karena dia nggak mungkin juga bawa tim yang banyak. Jadi faim for all. Nah, so di situ juga saya dituntut untuk paham semuanya. Gitu. Dan berarti apa ya, secara fungsi dia juga merasa beruntung untuk bawa saya. Dan itu nilai jual. Itu nilai jual. Dan ya kalau masih bisa belajar dan tahu apa itu hal-hal yang canggih, ya, why not? Sejauh mana kayak gini kan, seorang videografer, misalnya dia buat satu video klip lah, dia juga menyutradari itu atau mendirecting itu atau ada orang yang biasanya mendirect? Itu semua tergantung dari waktu. dari job. Tergantung dari jobnya. Jadi ada job gini, Be. Ada industri besar itu bahkan ya ada sutradara, ada yang skrip. Itu beda-beda, bahkan nggak jauh-jauh. Yang mencet record di kamera sama yang ngatur fokus itu udah beda orang. Iya kan? Tapi ada juga satu job yang dimana semuanya sendiri. Gitu. Nah, kalau yang industri besar itu bagus karena lebih menarik mana? Karena kan kalau lu ada yang ngedirect bisa terjadi konflik kan. Bisa. Gue maunya ke sini, kok lu nyuruhnya ke sana. Nah, kalau kita menguasai semuanya, menurut saya itu menjadi fasilitas untuk menanggulangi rasa bosan. Kalau misalkan lagi kerja tim terus nih, tiap minggu gitu-gitu terus. Kerja tim terus, bosan. Pengen satu project yang dia sendiri semua. Kebanyakan sendiri, bosan pengen kerja tim. Jadi di videografi nggak ada bosannya karena banyak genre. Semacam itu sih, Be. Jadi ngerasain, banyak juga yang nanya, lu nggak bosen bikin video terus? Oke, saya bosen bikin video model, besok saya nge-shoot wedding, lusa saya nge-shoot event. Jadi itu yang bikin nggak bosen. Ini menarik, kan lu juga di video dan di foto. Gue dulu belajar di OP, tapi gue nggak ngelakuin karena gue nggak suka kerja tim. Ribet. Jadi ya benar. Jadi akhirnya gue putuskan, gue independen aja karena akhirnya yang gue pernah pelajarin ya, walaupun gue tahu, karena waktu gue ikut course itu, waduh, yang apa namanya, project yang dia lakukan, bikin visual sama korek ziput, wah asik lah, pakai dolly di atas segala macam, menarik. Tapi begitu pas sudah selesai, gue pikir nggak efisien. Gue nih seorang fotografer, gue independen, gue mesti. Nah, lu kan ngelakuin tiba-tiba switch sana switch kini. Untuk switchnya itu kan nggak mudah. Benar. Karena ini ada pengalaman gue sama gue. Gue dulu punya teman fotografer di Singapura, top dia selalu Choa Subin, ya, nggak tahu masih hidup atau enggak. Dia kalau kesini dia pasti pinjam ini gue, alat-alat. Nah, dia megang komersial ya, video. Ya dulu masih pakai bukan video kan, pakai motion picture kan, jadi kamera film. Itu begitu dia 2 tahun dia ngerjain ini, fotografinya hilang, feelingnya hilang. Akhirnya dia frustrasi, dia kembali ke fotografer lagi. Dia jualan ke Indonesia kan. Nah, gue mau tanya lo, apakah switch di dalam lo melakukan itu tuh aman-aman aja atau ada ini? Sejauh ini sih aman-aman aja. Cuman tapi ada momen di mana ya, tapi lebih ke genre ya gitu. Misalnya aku awal wedding, terus akhir-akhir ini kerjain prewed gitu. Itu udah lupa juga kayak nih apa momennya. Paling ingetnya yang kecil-kecilnya aja. Tapi kalau misalnya ada yang switching kayak gitu, misalnya aku lagi mode foto. Ya udah, ini ada kerjaan video, butuh ini video klip TVC, aku paling nyediain waktu itu 2 atau 3 hari buat aku tonton video yang berkaitan dengan itu, cari referensi, cari apa, jadi udah refresh lagi gitu, dan mulai belajar ke video lagi at least lah gitu. Ini sekarang aku aja sekarang foto udah bosen lah, portrait, lightingnya dianeh-anehin, aku tetap aja ngarahnya ke yang biasanya aku suka gitu. Sekarang mulai job-job video ya, ini aku ngepost aja, paksain diri
nanti juga Ada lama-lama masalah. ini lagi ya. Soalnya drone pun juga aku main juga gitu kan. Kayaknya drone main juga. drone main, dan aku merasanya perbedaan kita sebagai videographer sama pilot drone yang literally pilot drone, kita punya taste movementnya itu kita bisa kaitkan dengan ya teori-teori di video lah gitu ya, dolly lah, parallax gitu. Soalnya kadang-kadang aku lihat ada pilot drone pun yang oke jago license, tapi mereka sense of videografinya itu nggak dapet gitu. Makanya kan harus oke lu jadi tangan gue tapi gue nih gini bisa kayak gitu. Tetap directing ya. Tetap Mendirect apa angle dan komposisi tetap benar. kita. Dan aku juga udah nyobain juga yo Berarti syuting. sebagai operator saja kan. Bener, ya itu kalau yang syuting ada pilot drone-nya di hire sama klien sendiri gitu. Cuman kalau misalnya project di Palu Gada semua kayaknya angkatan kita bisa semua deh dipaksa ya. Karena penting kalau gak ada sekarang. Bener. Dan kamera sekarang tuh switch antara foto dan videonya gampang banget beda kan. Oh iya sih. Switch dan settingannya udah bener. Udah cepet, yes. Tapi jadi kita penasaran gak sih bro? Kenapa tuh? Babe kalau jenuh dengan motret? Gimana? Gak pernah jenuh tuh. Wow. Benar. Ya gue kadang-kadang nyoba untuk drone, baru sekali udah lupa, udah gue taruh karena gue coba video gitu, memang gak suka. Jadi memang still foto, frame by frame itu yang menarik. Yes. Karena dari gue pelajarin dulu gambar bergerak kan, kita nge-shoot gagal di sini, masuk di sini, gagal di sini, masuk di sini. Sedangkan frame kan harus frame by frame kan. Iya. Gagal ya selesai loh. Nggak dipakai. Itu dia. Nah, itulah sebetulnya belajar untuk meng-capture satu momen dengan ketepatan zero accident. Dan itu memang perlu latihan akhirnya. Ya walaupun kalau kita sekarang motret bisa saja sih. Tapi kan tetap di dalam itu ada bagian yang sama yang memang bagus itu. Ya. Cuman karena kecepatan sekarang frame by frame-nya, kalau dulu kan ceklek kayak gitu kan. Nggak pernah jenuh be? Enggak ya, hasil. Malah gua kalau nggak motret paling nggak ngomongin foto aja lah. Jadi memang karena udah jalan itu belum menarik gitu. Tapi kalau bosen di foto, apa hobi lainnya ngapain gitu ada? Dulu gua ada sih hobi ya kadang-kadang dulu pernah sempat hobi ke gunung, hobi sempat zaman dulu motor, lalu udah nggak suka juga lama-lama. Iya. Iya sih, mau Kadang-kadang sebosan apapun. Dulu golf, apalagi golf bilang udah berjuis udah nggak suka. Pernah ngambil video nggak be? Sekali gitu. Ya paling disuruh anak-anak. Pernah ngedit video nggak? Enggak, kau gitu. Wah, Babe harus nyobain. Karena gini, saya ngerasain bedanya ngedit foto dan video. Foto duduk, saya ngedit foto sebentar selesai oke. Video untuk memulai ngedit video itu moodnya susah banget be. Untuk mulai ya. Untuk mulai emang moodnya susah. Tapi kalau udah masuk ke tengah, menuju ke akhir, itu edit. Bangun tidur aja pengen cepetan untuk nyelesain. Dan sudah selesai videonya. Saya nggak tahu kalau videographer lain. Kalau saya selesai video, satu hari saya bisa tonton 17 kali video saya. Putar lagi. Jelek atau enggak ya? Insecure ya? Satu, enggak. Justru karena puasnya sih. Nah, saya sering bilang juga ke tim saya bahwa nggak tahu kenapa setiap video yang saya buat, saya selalu senang dengan video itu. Jadi kadang video yang lama udah lupa, video baru saya suka. Karena kita bisa dibilang berhasil itu ketika pertama yang senang itu hati kita sendiri. Ini menarik ya. Lu kan ngedit. Sedangkan lu bikin video kan nggak ketahuan berapa detik berapa ininya kan. Pada saat lu mau cut jadi change ini ganti itu kapan bro? Atau tergantung lu lihat misalnya shoot ini kadang-kadang lu cut baru pindah ke sini. Nah perpindahan itu dari mood apa tuh? Ini editingnya atau editing. Kalau sebenarnya kalau kan lu nge-shoot pasti beberapa semua banyak diambil, kan. Ya. Pada saat lu masukin ini cuman misalnya 10 detik, lu masukin ini. Ya. Jadi storyboard ya lu bro? Nah, pernah ada project yang pakai storyboard, pakai moodboard itu pernah. Tapi kalau dibilang project saya bisa di 80% nggak pakai storyboard, nggak pakai moodboard. Jadi banyak randomnya, banyak improve-nya. Tapi justru karena random itu kita sering dapat surprise di editing. Ternyata ada satu momen contohnya gini, Be. Saya waktu shoot itu directnya template. Model suruh tengok kanan, hitungan ketiga lihat kamera saya. Saya maju, 1, 2, 3, oke. Dan saya baru sadar pas di editing. Pas saya lihat, wah anjir,
ini cewek justru lebih cakep ketika nengok kanan. Jangan lihat kamera. Nah, sadarnya justru pas di editing. Nah, so next project maupun saya template, tapi ada saya buat bahwa jangan nengok, tetap di situ. Karena bisa jadi ada opsi. Kalau masih ada waktunya, ajar. Tapi kalau nggak ada waktunya ya one shot one kill, 1 kali direct selesai. Nah, jawab pertanyaan Babe tadi, biasanya kalau udah syuting, saya masukin, saya potong-potong dulu, Be. Bedanya fotografer sama videografer. Ya. Fotografer itu ngedit bisa dengerin musik, Be. Dengan musik play, kan musiknya utuh. Kalau videografer nggak bisa sambil denger musik. Musiknya bolak-balik gitu aja. Tapi ada part di mana videografer kalau ngedit bisa denger musik. Yaitu masukin semua raw file, kita potong-potong yang bakal kepake. Nah, pada saat potong-potong itu kita bisa play musik, bahkan bisa play terus sampai kita ketemu musik yang tepat. Nah, potong-potong itu, Be, pasti potong sesuai dengan selera. Tiap videografer beda-beda mana yang mau diambil. Ketika potongan itu udah kumpul, baru saya nentuin musiknya apa. Nah, jadi pas. Tapi paling susah nih, Om, nentuin musik itu bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Itu anugerah, Be. Kalau baru duduk, dapat 2 kali play langsung dapat musik yang pas, itu kayak oh my god. Bisa pernah juga saya kayak 2 hari hampir seminggu bolak-balik laptop itu nggak dapat musik yang pas. Udah jadi videonya kirim ke klien suka, makasih Mas Faim, tapi bisa ganti musiknya nggak? Itu tuh the best. Ini podcast siapa yang edit nanti? Menarik nih ya. Tapi disuruh berhenti juga. Kita akan break dulu. Nanti gue mau tanya secara lebih detail mengenai teknis ya. Tadi, karena masuk zoom out zoom in ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sambung lagi. Tadi kebetulan putus ya. Ini mungkin lebih teknis sedikit ya. Tadi kan kalau kita bicara video gitu ada close shot, mundur, zoom segala macam ya, zoom out, zoom in. Ya bisa, kalau video kan dengan kaki bisa zoom out, zoom in. Sejauh mana sih ini lebih ke teknis ya, supaya mungkin para videografer bisa, yang baru mulai bisa memahami fungsi daripada atau pemilihan fixed lens dengan zoom. Wih, berat nih ditanya teknis sama Babe nih. Berat. Karena lu ngomong tadi jadi kita sesama tukang foto, Mas. Aduh. Kalau kebetulan saya kan kebanyakan bikin video fashion, bikin video orang biar terlihat cantik. Nah, kalau pertanyaan simple itu, fixed lens atau zoom lens, fix. Yang bikin cewek lebih terlihat cantik, fix ya. Bahkan saya nyaris semua video saya mentokin di aperture terlebar. 1.2. Ada 0,9 saya pakai juga. Pokoknya terlebar aperture-nya. Nggak pernah saya putar-putar selama satu sesi fashion itu. Karena apa? Tapi ada juga yang genrenya tajam terus ada. Karena setelah saya lihat, sebagian wanita tidak melulu cantiknya ketika mukanya jelas. Ada yang ketika misfokus justru lebih cantik, Bro. Ada yang kayak gini cantik, gini enggak. Ada yang fierce cantik ketika senyum enggak. Gitu. So, variatif dari bank footage saya, itu saya harus dapat semua. Kadang waktu di lapangan kita nggak ada waktu untuk mikir cepat harus ngambil dari mana aja, tapi semuanya kita ambil. So, fixed lens itu pilihan tepat bagi saya ya, untuk bikin objek-objeknya jadi terlihat lebih cantik. Terus juga karena saya memilih shot shoot yang nggak terlalu ribet bawa tim atau lighting besar, so fixed lens juga membantu saya untuk di tempat-tempat yang minim cahaya. Jadi depth dimension kalau pas kita menggunakan wide open lebih enak ya. Yes, bener, Be. Iya, karena video itu pada saat out focus masuk ke fokus juga bagus. Kalau foto out focus selesai urusan. Nah, itu juga benar. Jadi ya buat saya satu, emang nggak bisa ngezoom, tapi itu bikin kita nggak manja jadinya. Kita udah mikir, bahkan kalau saya bawa lensa 25 doang atau 23 doang, itu saya bisa lebih explore dibanding saya bawa banyak lensa. Nanti saya mikir, wah ini enaknya lensa itu nih, ganti. Ini yang lensa itu ganti, karena saya bawa. Itu pas choice. Ini pertanyaan lebih detail lagi, agak menarik nih. Menggunakan video kamera sebagai video ya. Itu kan ada APS-C, medium format, terus full frame, sama satu lagi micro four thirds. Ya. Nah,
apa dari ntar lu juga kebagian. Siap. Iya, karena kita beda. Nggak boleh nyontek, Bos. Siap. Apa yang membuat berbeda di dalam penggunaan video? Ya. Kalau secara teknikal mungkin ada semua di buku, tapi saya nggak hafal itu. Secara rasa yang saya rasain ya, Be. Secara rasa yang saya rasain. Saya sekarang pakai APS-C. Apa itu? Saya pakai APS-C full, saya pakai APS-C. Banyak yang nanya, kenapa nggak pakai full frame? Kenapa nggak pakai kayak medium format? Pernah juga saya pakai beberapa kali, cuma itu berat medium format, overkill buat saya. Iya. Nah, APS-C itu udah paling enak, kecil, ringan, dan mungkin kekurangannya APS-C lebih kecil dari full frame. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya APS-C karena lebih kecil. Jadi contoh misalkan ada IBIS body image stabilizer yang bikin stabil. Sama-sama 7 stop. Dua kamera ini IBIS-nya sama-sama 7 stop levelnya. Yang ini full frame, yang ini APS-C. Lebih stabil mana? APS-C. Karena bebannya lebih ringan. Satu itu. Kedua, investment lensa. Biar gimana pun head to head. Beda soalnya ya, antara APS-C beda. sama full frame. Head to head. Bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Lensa full frame nggak bisa dipakai APS-C. Setahu gue dulu Bisa, tapi ada mode APS-C. Ya, kepotong tetap deh. V-nya Ya, Babe lebih tahu sebenarnya. Iya. Itu kepotong dan sebaliknya juga jadi nggak optimal aja, nggak optimal. So lensa optimalnya APS-C dengan lensa optimalnya full frame, mau di head to headin gimana pun pasti lebih mahal. Full frame. ya, benar. Pasti. Padahal Secara secara harga secara kualitas sama nih. Cuma karena ini lebih lebar aja jadi lebih mahal. So keuntungan saya dengan saya pakai APS-C, satu itu ringan jadi IBIS-nya lebih stabil, dua investmentnya jadi lebih hemat, nggak terlalu overkill. Dan tiga, cukup buat industri kecil, sangat cukup. Iya, karena kalau sebetulnya menggunakan full frame pada posisi lensa yang wide dia pasti akan vignetting. Ya, wash out lah dari vignette sedangkan pakai APS-C. Dan alasan terbesarnya karena brand yang saya pakai nggak ada full frame. Ya. Langsung medium format. Iya. Jadi Fuji lah ya, gue. saya pakai Fujifilm. Saya pakai Fujifilm dan itu nggak ada full frame. APS-C langsung medium format. Medium format terlalu berat buat saya, so untuk APS-C. Jadi, tapi kalau di brand lain ya mungkin harus full frame karena kalau tapi karena handheld sih ya lebih banyak handheld. Iya. Kalau di brand lain mungkin harus full frame karena ada full frame. Kalau pakai APS-C mungkin dipandang sebelah mata di lapangan. Tapi kalau Fujifilm APS-C udah gokil. Sebetulnya handheld itu menurut gue sih, gue juga jarang pakai tripod, lebih handheld. Karena handheld itu lebih fleksibel. Getarannya lebih ada apa yang kita mau gitu. Ya, gue juga senang pakai menggunakan fix ya. Selain di dalam stil fotografi. Dan sering menggunakan wide open karena kalau portrait single portrait kan lebih enak main dimensinya. Bener. Semuanya punya kelebihan. Jadi kayak lu pakai gimbal kelebihannya apa? Bisa stabil. Tapi kalau lu handheld kelebihannya apa? Bisa goyang. Gimbal tuh nggak bisa goyang. Iya. Kayak gitu semacamnya. Tapi kan ininya stabilize vibrasinya kamera udah bagus-bagus kan. Iya, makanya dulu mungkin kamera udah kayak gempa bumi. Sekarang 5 langkah aja masih stabil, Be. 5 langkah aja masih stabil. Makanya sebenarnya perang pasar itu. Jadi lebih banyak menggunakan fixed lens dan handheld dan no grading. Oke. Saya nggak grading warna. Jadi warna dari Jadi kamera. jarang penggunaan zoom lah ya. Jarang. Karena kalau wedding lebih banyak zoom kayaknya ya. Wedding ya. Cuma kalau perbedaan video saya sama video yang lain itu biasanya nggak. Iya, kayaknya lo lebih ke fashion, ke portrait ya, lebih ke artistik lah. Iya, dan single object biasanya. Single object. Lebih bergerak. Dan nggak diwarnain karena dari Fujinya langsung. Warnain. Sekarang bagian mana? Jangan nyetek, Bos. Nah, beda. Sekarang bagian kedua. Tahu nih pressure ya. Kalau misalnya untuk fix atau zoom, personal aku fix. Dulu kemudian full frame. Full frame. Oke. Canon full frame. Menyebut juga. Iya. Apa bebas di sini, Bos. Tapi kalau gue untuk kebutuhan kerja ya buat wedding event, memang praktis itu lensa zoom. Lensa favorit gue masih lu gunakan. 2470 karena momen kan, ganti-ganti lensa ribet, kemasukan sensornya, kemasukan debu gitu-gitu ribet. Cuman kalau untuk personal gue lebih suka 50 mili f1.2 yang paling lebar, dan gue selalu mainnya juga di paling lebar f1.2-nya. Orang-orang dulu bilang, wih jangan ini nanti ngeblur mata kiri jelas, mata kanan. Gak apa-apa, di situ seninya gitu loh. Aku selalu ngelawan lah pokoknya yang tentang gitu vakum.
pakai autofocus atau manual? Autofocus. Oh, autofocusnya juga. Iya. Tapi dulu kalau nyambung lagi ke tadi MFT APC atau itu, aku dulu kamera pertama aku Olympus Om. Jadi aku udah ngerasain dari Micro Four Third, itu Olympus aku handheld video masih cukup ya. Dulu kayaknya OMD berapa ya? OMD 5 ya? Kecil. Ya itu enaknya si Micro Four Third itu lens saya kecil, jadi aku buat tas kecil aja itu bisa muat 2-3 lensa. Ya pakai 50 mili manual fokus aku. Kalau kita menggunakan autofocus, autofocus di wide open, lu misalnya dari jarak jauh terus lu mau fokusin, itu cepet gigit. Cepet, tergantung brand kamera. Oh, kalau promosi lagi. Iya. enggak. Fuji, ya beberapa ya. Gua nggak mau saling ngejelekin ya. Ada, iya. Halo berantem dan dua nggak apa-apa. Fuji. Tapi emang pandangan anak muda sekarang, tiap brand itu punya kelebihan masing-masing. Benar. Sony dengan sensornya, Canon dengan easy usernya, terus Lumix dengan record lamanya nggak panas-panas, Fuji dengan warnanya. Simulasinya. Jadi ya kelebihan itu ya. Agama masing-masing lah ya. Cuman aku udah ngerasain itu tadi dari Olympus, Micro Four Third, aku ke Lumix GH5 waktu itu yang ku rasain Micro Four Third itu saktinya stabilizernya. Jadi karena ukuran sensornya kecil jadi dia punya ruangan buat seimbangnya lebih ini dibandingkan full frame. Ya kalau misalnya bagusan mana, ya semua yang aku videoin pakai kamera apapun aku bagus gitu. Cuman ketika aku masuk ke Canon kena full frame, tadinya kan kayak nggak ada masalahnya dengan Micro Four Third gitu kan. Terus wah iya enak juga. Apa ya? Pas lagi balik ke APS-C, ya mundurnya setengah lah ke APS-C. Terus kok jadi susah? Biasanya makin 2470 aku udah ideal, ternyata aku harus makin 16 mili. Ya karena ada protektor. Dimensinya beda. Terus yang aku rasa ya F-nya juga beda ya. Jadi F12 di full frame sama F12 di Micro Four Third atau APS-C bokehnya lebih karena tergantung vokal lengthnya. Yes. Jadi nggak bisa dibandingkan 25 di Micro Four Third dengan 50 mili di full frame. Iya, beda. Pasti akan sedikit karena ini 25 vokalnya 50 kan. Benar. Indonesia sama Arab nggak bisa dibandingkan gitu. Sepatunya. Tingginya lah. Tapi lebih sering autofocus berarti. Autofocus benar. Kita beda nih, Be. Gitu. Kalau aku mikirnya kamera udah mahal, canggih gitu kan, ngapain masih pakai autonya? Iya, masih manual. Artinya segala fungsi yang ada di kamera itu kita fungsikan. Tapi sebetulnya kembali ke masalah format tadi ya. Gue punya pemikiran yang berbeda bahwa sensor itu menerima dari sensor hanya menerima. Oke. Yang paling penting adalah prosesornya. Jadi kenapa sampai sekarang gue juga menggunakan Micro Four Third karena gue sensor cuma terima dan memang ternyata hasilnya juga bagus gitu. Cuman karena nyaman aja kalau menurut gue. Ya. Dulu zamannya gue pakai full frame ada APS-C. Dulu kan Canon ada APS-C sama full frame. Gue lebih seneng yang pakai APS-C. Lebih kecil ya? Lebih enak aja. Jadi kalau gue pakai lensa 70 rasanya jadi 100 kayak gitu. Begitu gue pakai kurang wide ya gue pakai 12 mili sama aja sebetulnya kan. Hanya seperti itu aja sih. Ya hitungannya lebih harus kita cuman begitu pakai wide kalau full frame jadi vignette aja. Jadi wash pinggirannya karena nggak bisa nendang sensornya. Tapi ya kembali lagi ke masalah semuanya pada akhirnya bagaimana kita mengelola alat itu gitu. Setuju. Itu selera gitu. Benar. Ya alat canggih cuman kita kalau bisa manfaatin dengan baik ya. Jadi Babe pakai Micro Four Third sampai sekarang udah 15 full frame APS-C. Wow, ternyata Babe. Mungkin gua rasa sih profesional yang memang pakai cuma gua dari dulu dari 15 tahun lalu gua udah ganti dari Canon langsung pindah ke Micro Four Third dan sampai sekarang nyaman dan udah enggak menurut gua sensor pada akhirnya itu dia karena gua sempet ngobrol sih sama orang teknik kameranya ya benar juga secara pemilihan pakai kita sama-sama 1.300 mobil Mini Cooper sama Avanza nggak bisa dilawan karena prosesor engine-nya. Akhirnya gue berpikir ke sana benar. Yang penting prosesor. Jadi penasaran, Bang.
Kenapa? Kalau Babe ini agak jumping nggak, Bab? Kalau ada 3 opsi, Babe. Babe milih mana? Motret di tempat yang cantik. Iya. Milih mana? Cahaya cantik atau tempat cantik atau model cantik? Saya cantik. Oh, Maupun tempatnya nggak cantik nggak apa-apa, Babe? aku model cantik. Kalau model bisa dibuat cantik. Tapi benar cahaya cantik. Iya, karena kalau cahaya cantik. Karena kalau kita bicara fotografi kan cahaya, nggak bisa lepas dari cahaya. Fotografi seperti dengan cahaya. Jadi memang konsen terhadap cahaya udah nomor 1. Ya. Jadi tempatnya nggak cantik, modelnya nggak cantik, asal cahaya cantik, oke, Babe. Lighting. Gak usah jauh-jauh, kita ketemu orang jelek segala macam di cahaya bagus jadi bagus. Cahaya bagus jadi ganteng. Yes. Bener. Kadang-kadang kita baru jalan aja, habis hujan mendung terus daripada cahaya sedikit, gila, seolah kayaknya, waduh Tuhan ada kan gitu. Ray of light. Itu dia, jadi udah cahaya. Iya, cahaya. Jadi ada cahaya di atas wanita ya, Babe. Betul. Cewek cantik juga perlu. Iya. Setelah cahaya. Itu kan buat moodnya biar bagus. Waduh ini seru sih ya, kita ngobrol begini, cuman waktu lagi nih, gue udah dikedip-kedipin terus. Gitu. Jadi kayaknya kita masih akhir ya. Wah, gue pengen dari lu berdua buat satu close statement, apa yang menjadi satu spirit lu, satu semangat lu bahwa lu akan mengerjakan ini ke depannya, karena ini penting juga ya buat ya karena gue udah tua sekali lagi, buat adik-adik generasi muda agar supaya pada saat menggelutin ini bukan hanya melakukan bisnis mata, doing for money gitu loh, tapi spiritnya di profesi fotografer, videografer itu kan menurut gue keren gitu loh, sama dengan profesi yang lain. Oke, yang muda dulu. Ya dari pengalaman sih, yang paling penting tuh do what you love gitu. Karena kalau kita udah mencintai satu hal, kita terus-terusan gitu, uang akan bakal datang sendiri. Gitu. Mau uang sebanyak apapun, tapi kita mengerjakan sesuatu yang nggak disukain, ya bete-bete juga akhirnya. Gitu. Jadi ya itu sih menurutku paling penting ya, passion. Gitu. Jadi mau orang sekitar bakal jahatin kalian, ditendang, dia berjatuhin, gak bisa, bisa. Yang penting lo terus-terusan gitu sih. Nanti karena orang bakal semua ke kalian gitu, ngedeketin ketika kita udah berhasil. Lo sekarang nanti ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh, cuma saya mau ngambil kata Mbak Tejo. Kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu bukan karena uang, karena cinta. Mungkin sebulan 2 bulan kita nggak dapat uang, tapi kalau kita mengerjakan sesuatu karena cinta, kita bakal jadi ahli. Dan seorang ahli itu udah nggak nyari uang, tapi uang yang bakal nyamperin. Dan itu terbukti. Babe Darwis mengerjakan sesuatu dengan cinta, sekarang udah kaya raya. Kayak temen gue. Itu, Be. Oke, good. Terima kasih. Makasih, Babe. Makasih banget. Thank you. Ya, oke. Para sahabat fotografi, kita sudah mendengar ya dari dua sosok ini yang dimana mewakili menurut saya adalah mewakili dari generasi yang sekarang ini menjalankan satu profesi dengan konsekuen, dengan komitmen dan spirit yang tinggi, dan kelihatan bahwa hasilnya karena dari diskusi atau pembicaraan podcast kita tadi, nanti kita juga akan tayangkan ya, bagusan akan kita sudah tayangkan gambar-gambar dari hasil mereka berdua ya, dan semoga ini menjadi spirit bagi sahabat-sahabat fotografi semua ya, terutama yang mau masuk ke videografer ya, dan ini buat contoh yang bisa dicontoh ya, sebuah panutan yang bisa dijalankan. Oke, terima kasih Bos berdua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bapak. Sampai jumpa Om Naris. Sampai jumpa lagi. Yes.